Baik teman-teman, selamat datang kembali di Ardia Vlog Official. Jadi kali ini kita sudah ada di episode 9 Queen of Tears, di mana di episode 8 itu terakhir dari di mana keluarga dari Haein menuju kampung halaman dari Hyun dan mencoba untuk sejenak sembunyi dari media-media. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Inilah Queen of Tears episode 9 bersama saya Ardia Vlog Official. Di awal video memperlihatkan keluarga dari Haein bersama ibu bapaknya dan termasuk adiknya Suchul mendatangi rumahnya kembali setelah berada di rumah sakit. Namun ternyata di depan rumahnya sudah menunggu para demonstran yang ingin menuntut ganti rugi tanah yang. Namun ibu dari Haein mendapatkan telepon dari si pembantu Dajjal ini untuk menyuruhnya ke area belakang, pintu belakang. Tapi ternyata dia dibawakan kopornya untuk disuruh pergi kembali. Namun di situ ada para wartawan menunggunya. Untung saja Hyun sigap untuk membantu dan membawa sebuah mobil dengan bak yang sangat besar. Dia pun menjelaskan kepada keluarga dari Haein untuk sementara waktu dia harus jauh-jauh dari kota untuk menghindari segala hal yang dilakukan oleh para media-media. Singkat cerita sudah sampai di rumah dari Hyun, tapi ternyata mamanya ini dia tidak mau tinggal di rumah Hyun. Tapi ternyata setelah dia mau pergi dia menginjak tai sapi guys. Tahu sendiri lah kalau orang kaya gimana. Kalau misalkan menginjak kotoran seperti itu. Di sini nampak dari ayah dari Hyun itu heran. Kenapa ini bisa terjadi semuanya? Di sini Haein nampak memberikan kode keras kepada Hyun bahwasanya apapun yang terjadi pada saat ini dia tidak merubah dirinya bahwa dia sudah melakukan perceraian dengannya. Mendengar akan hal itu, Hyun cuma mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh mantan istrinya karena dia cuma ingin bagaimana istrinya itu bisa sembuh dari penyakitnya. Di sini pun suasana berubah menjadi tampak bagaimana ya? Mau dikatakan romantis enggak juga sih. Di sini kakak dari Hyun, kakak perempuannya itu sudah membersihkan sepatu dari ibu mertua dari Hyun, tapi dia tidak mau mengambilnya kembali karena ternyata masih bau walaupun kotorannya sudah hilang ya. Dan dia sudah mengecek di sini harganya dan ternyata dia kaget, ternyata 5 juta won. Ternyata mahal sekali. Di sini ibu dari Haein itu memberitahukan kepada mantan ibu besannya mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak mau ke sini tapi gara-gara anakmu saya akhirnya ke sini. Dia terlalu sigap untuk mengambil alih kita dan membawa kita ke sini. Singkat cerita, tibalah waktunya makan malam. Nah, di sini semuanya tampak baik-baik saja dari awal ya. Termasuk ayah dari Haein itu mencoba untuk makanan yang sudah disajikan dan dia pun merasa enak. Namun, suasana makan pada malam itu berubah pada saat adik dari Haein Suchul itu langsung hilang selera makan. Dan di sini dia tidak mau minum minuman dari teko, alhasil dia minta minuman yang berkemasan. Melihat kelakuan aneh dari adiknya, Haein langsung menamparnya. Astaga. Singkat cerita, makan malam pun usai dan kakak dari Hyun di sini bersih-bersih dan ternyata dia lagi bergosip tapi ternyata Haein ada di belakangnya. Di sini kakak dari Hyun bertanya kepada Haein, apakah perasaan dia bagaimana pada saat ini? Dan dia berharap dia bisa rujuk kembali. Dan di scene ini memperlihatkan orang tua masing-masing dari Haein dan Hyun, bapak dari Haein dan bapak dari Hyun itu saling meminta maaf atas kedatangan dia secara tiba-tiba. Namun hal yang lucu di sini kelihatan pada saat Suchul dijelaskan kepada Hyun bagaimana dia mandi di tempat ini. Dasar orang kaya guys. Bahkan dia bertanya bagaimana caranya mandi karena dia tidak melihat bak mandi ada di situ. Nah, di sini adalah konflik pertama antara ibu dan anak setelah merebut grup Queens, di mana yang notabene-nya Pak Yon di sini kan sebenarnya dia jatuh cinta kepada Hyun dari maksud saya Haein dari dulu. Tapi ibunya ini berencana langsung mengusirnya mereka semua termasuk Haein dalamnya. Nah, di sini dia bersih tegang. Dia tidak setuju kalau misalkan dia mengusir mereka termasuk Haein. Sehabis dari situ, Pak Yong langsung menghubungi anggotanya untuk mencari tahu dan periksa semua villa termasuk hotel-hotel yang ada di Seoul. Di sini bibi dari Haein dengan karakternya yang sering menangis tapi menangisnya itu kayak lucu begitu toh. Akhirnya dia menghubungi kembali kakaknya yang sempat diusir sebelumnya oleh bapaknya sendiri.
Dan di sini ada hal yang menarik ya, hal yang lucu di mana orang tua dari salah satu warga di kampung dari Hyun itu mendatanginya dan sempat seperti kayak biasa-biasa aja untuk pertama kalinya antara orang tua dan anak bertemu ya. Di scene lain memperlihatkan Hayen sedang mendengarkan MP3 yang pernah dia pakai sebelumnya yang warna pink itu. Dan di sini sambil chat-chatan sama Hyun, Hyun pun bertanya, apa kamu sudah tidur? Tapi dia mengatakan bahwa saya sedang mendengarkan lagu-lagu di MP3 kamu ini. Dan ternyata lagu-lagunya itu cukup lagu-lagu lama, tapi saya sangat suka. Kenapa bisa ya? Nah, di sini suasananya sangat lucu dan sangat romantis menurut saya, teman-teman. Di sini Hyun menjelaskan bahwa MP3 itu bukan miliknya dan dia temukan pada saat dia pertama kali masuk sekolah SMA dahulu kala. Dan kejadian itu ternyata orangnya yang punya itu adalah Hayen sendiri. Di sini dia teringat pada saat dia ditempelkan plaster obat di lututnya itu sama persis pada kejadian pada saat masa-masa SMA dahulu kala. Di sini pun Hayen itu kayak gimana ya? Dia mengatakan bahwa apakah dia memang ditakdirkan untuk saya, dia mencintaiku. Nah, mengetahui akan hal itu karena Hayen sudah sadar, Hyung akhirnya menghampirinya di kamar dan dia kayak bagaimana ya di sini kayak jadi sangat tampak dia salah tingkah di sini. Bahkan dia pun mengatakan kepada Hayen bahwa bahkan saya tidak mengingat siapa orangnya, laki-laki atau perempuan atau siapa, saya tidak ingat. Singkat cerita, Hyung kembali beraktivitas dan menuju ke kantor grup Queens. Tapi sebelumnya itu dia menghampiri Hayen dulu sebelum dia berangkat, dan di sini nampak dia memeriksa kepalanya apakah dia baik-baik saja, dia sehat sambil memegang kepalanya. Setelah Hayen bangun, dia menghampiri ibu dari Hyun di dapur dan dia diperlihatkan bagaimana cara memotong-motong wortel. Sontak Hayen yang notabene tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur, dia pun terheran-heran dan mengatakan bahwa wow, ibu sangat hebat. Termasuk di sini saat dia memecahkan telur. Masa begitu aja dibilang hebat? Saya pun laki-laki bisa, guys. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kakak Hyung yang telah diberikan sepatu yang sangat mahal, dia menawarkan kepada ibu dari Hayen untuk menata rambutnya. Namun hal yang cukup lucu di sini pada saat teman-teman dari kakaknya Hyun datang ke salonnya dan dia menggosipkan ibu dari Hayen. Ternyata dia tidak sadar bahwa ibu Hayen ada di situ, sedang diperbaiki dan ditata rambutnya. Nah, di suasana di kantor di grup Queens ini memperlihatkan Pak Yong yang sedang rapat dengan anggota-anggota tim lainnya dan berencana membuka cabang baru di luar negeri. Nah, disinilah kita bersyukurnya bahwasanya Hyun di sini orangnya jenius ya. Jadi dia sini menghampiri Pak Yong dan seolah-olah dia bersedia untuk menjadi anak buah dari Pak Yong. Pak Yong pun curiga, apa yang membuatmu seperti itu? Namun dia menjelaskan, untuk apa kamu takut sama saya, bahkan akses untuk di dalam grup Queens pun saya sudah diblok. Tam pembantu dari ibu dari Hayen itu ya sangat lucu lah menurut saya. Wah, dia sangat pede sekali guys. Ternyata dia mengira bahwa dia akan menggantikan Hayen sebagai direktur. Astaga. Di sini memperlihatkan Hyung bertemu kembali temannya seorang pengacara dan membahas keterlibatan dari istri dari Suchil yaitu Cheondae pada saat kejadian Hayen hampir diterkam oleh hewan buas. Di sini baru diperlihatkan isi surat dari istri dari Suchil dan dia jujur-jujuran di sini tentang dirinya yang sudah lebih tua dan lain-lainnya. Membaca akan hal itu, Suchil itu sangat terpukul. Nah, di sini sudah menemukan ide yang cukup cemerlang untuk Hyun, di mana Pak Yon nanti akan dituntut dengan penipuan investasi dengan memalsukan berkas-berkas. Nah, di sini warga yang menuntut akan ganti rugi lahan yang sudah dipakai yang sempat batal atas kerjasama sebelumnya, menghampiri kantor grup Queens dan bertemu dengan Hyun, dan Hyun sempat dilempari telur. Di sini bapak dari Hayen nampak hilang kesadaran karena terlalu banyak minum minuman apa ya, semacam disebut arak ya kalau misalkan di Korea itu. Di sini Hayen menelpon sekretarisnya dan meminta update berita selanjutnya. Di sini dihampiri oleh anak dari kakak laki-laki dari Hyun, tapi ternyata tiba-tiba Hayen kembali berhalusinasi dan akhirnya pingsan. Sontak setelah siuman, Hayen hampir saja kecoplosan atas penyakitnya karena gara-gara dari bibinya sendiri.
Mendengar akan hal itu, Hyun pun bergegas cepat kembali dan menghampiri Hayen dan mengisyaratkan bahwasanya kamu tuh harus cukup istirahat dan saya sudah menghubungi doktermu dan besok datang saja ke rumah sakit. Melihat perhatian dari Hyun, Hayen pun menerka-nerka bagaimana suasana di kantor akan kejadian yang sudah dilaporkan oleh sekretarisnya. Dan di sini pun Hayen langsung bertanya to the point kepada Hyun, seberapa banyak yang kamu temukan? Nah, Hyun pun menjelaskan masalah yang dia temukan. Hyun pun menjelaskan dengan sangat antusias di sini kepada Haen bagaimana dia harus menghadapi masalah-masalah ini. Namun, ya bagaimanapun keras kepalanya Haen, dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Di sini Pak Yon semakin merana nampaknya. Dia pun mendatangi rumah dari Haen. Nah, ini sangat tidak masuk akal sekali nih kelakuannya ya Pak Yon. Kenapa dia harus masuk di situ? Nah, dia pun memeriksa salah satu kartu sehat yang dimiliki oleh Hayen dan dia pun menuju langsung rumah sakit. Nah, di sini dia mendownload berkas rumah sakit dari Hayen. Dia pun mengetahui bahwa Hayen mengalami penyakit kanker otak dan dia di sini mungkin dia kayak sok berkuasa, dia langsung menghampiri dokternya Hayen. Untung saja dokter dari Hayen itu tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena seperti yang kita ketahui Pak Yong itu bukan wali sahnya dari Hayen. Nampak di sini perselisihan antara ayah dan ibu akan rencana yang dia akan lakukan ke depannya sangat tidak sepaham tentunya. Dan Pak Yong kembali melakukan hal yang tidak terduga oleh ibunya sendiri. Dia merebut entah itu mau diapakan si kakek dari Haen ini. Di sini nampak Hyung itu meninggalkan kantor dan dia chat Haen bahwa dia sudah pulang. Dan di perjalanan dia sedang diikuti dan dibuntuti oleh sebuah mobil, namun kita tidak tahu siapa orangnya. Nah, di sini di scene lain itu memperlihatkan Hain minta izin kepada ibu dari Hun untuk jalan-jalan sebentar, namun diberikan masukan bahwa jangan terlalu jauh ya. Nah, di sini Hain itu menelpon Hyun dan tampak di depannya dia kira bahwa di depannya itu adalah Hyun dan ternyata itu adalah Pak Yon. Dan yang belum terjawab di sini saya sudah berapa kali mengulang-ulang videonya ini tidak nampak di mana kenapa bisa handphone dari Haen maksud saya Hyun ada di tangan Pak Yon. Kenapa bisa? Apakah yang tadi SMS itu bukan Hyun malah Pak Yon? Kita nantikan di episode selanjutnya.